Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan yang penuh oleh Allah SWT, diselamatkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa benar-benar dilindungi oleh Allah SWT, khususnya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada bulan suci Ramadan ini, agar terus lancar dan juga sukses dalam melaksanakan apapun dari kewajiban yang difardukan kepada kita umat Islam. Tentunya baik itu ada yang perintah sunnah ya, seperti taraweh, atau yang wajib seperti puasa itu sendiri ya. Dan saat ini kita melaksanakan salah satu perintah untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan lancar, sukses, membawa berkah, menyebabkan kita besok diterima amal kita di hadapan Allah SWT, dan juga menyebabkan kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dari sekian banyak perintah Allah SWT atau perintah syariat yang yang diperintahkan bagi umat Islam, khususnya dalam melaksanakan tadi apa? Salah satu ibadah di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan taraweh. Ya, taraweh itu sebenarnya sholat yang banyak istirahatnya, diberi nama tarawih likathratil istirohah, karena banyak istirahatnya maka diberi nama taraweh. Malam hari ini kita mencoba untuk sedikit membahas tentang taraweh atau tarweh ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Teraweh gitu ya. Orang Madura bilang apa? Teraweh. Gitu ya. Kalau saya bukan orang Madura ini, teraweh. Ya itulah lisan Madura. Orang Jawa apa bilang? Teraweh. Kalau orang Arab tarawih, begitu ya. Baik. Ada satu tulisan saya terkait dengan sholat taraweh, maka saya beri judul sholat taraweh yuk biar sehat, gitu ya. Kenapa? Ya karena kita lakukan di musim apa ini? Corona ini ya. Nah, musim corona ini kan memerlukan jiwa umat Islam ini atau jisim umat Islam ini sehat. Perlu olahraga. Ya, kita alhamdulillah kalau pagi kita olahraga ya. Menjelang Ramadan kemarin kita aktif senam. Sekarang juga di musim di bulan Ramadan kita tidak meninggalkan senam. Tujuannya apa? Agar sehat. Ya, menurut beberapa pakar gitu ya, bahwasanya corona itu tidak suka dengan orang yang sehat. Nah, karena itu kita juga kepingin sehat. Bukan berarti taraweh itu sama dengan olahraga, bukan. Tapi gerakan-gerakan taraweh, gerakan-gerakan sholat, apalagi yang banyak ya, kita mengerjakannya kan 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat kan gitu kan ya. Wah ini lumayan ini, artinya termasuk gerakan badan yang cukup luar biasa ini, mendukung saat kita tadi pagi senam ya dah, malam hari ditambah taraweh. Nah ini kita berharap mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga tidak terkena COVID-19. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu tasihhu, sumu puasalah kalian, tasihhu maka kalian akan diberi kesehatan. Nah ini kumpulan dari kesehatan-kesehatan, mulai dari olahraga, ya senam, ditambah dengan puasa. Malam hari kita pergunakan tarawih. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT benar-benar memberikan kesehatan yang penuh kepada kita, agar kita terselamatkan dari musibah virus corona. Mari Ustaz, dibaca Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salat tarawih yuk biar sehat. Karya Kiai Haji Lutfi Basari.
Di awal bulan suci Ramadan, ada baiknya penulis sejenak mengajak umat Islam untuk mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, agar dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, walaupun kita sudah masuk hari keempat ya, tapi namanya awal Ramadan kan ya. Ya, tetap kita katakan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, silakan Ustaz. Umat Islam perlu mempersiapkan diri dalam menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan sebagai tanda kecintaan terhadap bulan suci yang sangat dimuliakan oleh Allah dan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya maklum ya, kita alhamdulillah sejak kemarin sudah menyongsong ya dah. Menyongsong artinya ya kita mengamalkan, sekarang sudah masuk bulan suci Ramadan kan begitu ya. Alhamdulillah, sekecil apapun yang kita lakukan di tempat ini, di pesantren ini, di musim lockdown ini, kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban baik yang fardu maupun yang sunnah, sama sekali tidak berkurang ya dari apa yang tahun terdahulu yang tidak ada virus corona, tidak ada lockdown corona, kita juga mengamalkan hal yang sama ya dah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang demikian ini bisa kita nikmati, karena menikmati bulan suci Ramadan lah itu termasuk salah satu bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi bagi kita lockdown tidak lockdown ya inilah amalan kita, ya dah. Terawih ya terawih, mengaji ya mengaji, ya dah. Mudarasatul Quran, mudarasatul Quran, mutolaah kitab, musyawarah, puasa ya puasa, ya dah. Apa yang kita laksanakan ya sudah, alhamdulillah ini tidak berkurang sama sekali kan begitu ya. Baik, lanjut Ustaz. Upaya membersihkan diri di bulan suci Ramadan dari banyak hal-hal negatif yang telah dikerjakan selama 1 tahun adalah hal yang sangat istimewa dan patut untuk dikerjakan oleh setiap jiwa yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu upaya membersihkan diri dari dosa-dosa, maksiat-maksiat, kesalahan-kesalahan yang selama 1 tahun kemarin kita lakukan ya. Ada enggak di antara kita yang tidak berdosa sama sekali kepada Allah? Ada kira-kira? Susah ya. Karena dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah atau ingat kepadaku, kata Allah. Lah kita lupanya kepada Allah itu berapa banyak ya? Tidur aja kita lupa kepada Allah ya dah. Jadi banyak yang kita lakukan dari dosa-dosa, maka yang utama untuk membersihkan diri, meningkatkan derajat yaitu beribadah pada bulan suci Ramadan. Silakan. Di samping banyaknya janji pahala yang dipersiapkan oleh Allah bagi umat Islam yang merasa senang untuk menghidupkan ibadah di bulan suci Ramadan, tentu banyak pula pelajaran kemanusiaan yang dapat diambil dari amalan yang difardukan maupun disunnahkan bagi umat Islam di bulan suci Ramadan. Ya, lanjut Ustaz. Puasa, di samping sebagai ibadah wajib kepada Allah di bulan Ramadan, pada hakikatnya juga adalah upaya pengistirahatan sejenak bagi anggota tubuh, khususnya pada alat pencernaan yang selama 1 tahun tidak pernah berhenti melayani kepentingan nafsu perut. Ya, puasa ya, ternyata puasa itu perlu diistirahatkan ya, karena nafsu perut ini tidak selesai-selesai. Kalau tidak dipuasakan ya terus saja ya dah. Baru saya katakan apalagi kita di Malang ini, Malang tempatnya kota wisata kuliner, tidak selesai-selesai ya. Kadang-kadang kita di rumah itu didatangi sama orang jualan ya enggak. Kita di rumah sudah tenang-tenang, sudahlah, pinginnya tidak tahu apa yang di luar, tapi para penjual itu mereka mencari rezeki yang halal datang kepada kita ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak ada istirahatnya perut ini ya. Apalagi sekarang ini musim Gojek namanya itu Ustaz? GoFood gitu ya, GoFood semacam Gojek ya. Food itu makanan ya, makanan siap saji yang kirim. Saya lihat juga para santri dan di beberapa tempat ini juga luar biasa keranjingan GoFood ini ya, luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu loh, tahu-tahu ada orang yang mengantarkan makanan. Kalau zaman dahulu kala orang mengantarkan makanan ke pondok itu berarti seperti haknya anak pondok semuanya gitu ya, dimakan bersama-sama. Sekarang enggak, perorangan dan mereka bayar ya dah dengan GoFood. Itu. Terus kapan istirahatnya perut kita ini, pencernaan kita ini? Maka di musim seperti sekarang ini Ramadan, hendaklah diistirahatkan mulai jam berapa? Mulai dari fajar atau adzan subuh sampai adzan maghrib. Luar biasa, itu latihan betul-betul. Silakan.
Salat tarawih di samping menjadi ciri khas ibadah sunnah di bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, tentunya juga ada nilai-nilai yang perlu dikaji oleh umat Islam, minimal dalam tinjauan dunia kesehatan misalnya. Maka banyaknya jumlah rakaat salat tarawih dapat juga dijadikan alternatif olahraga tubuh yang menyehatkan. Olahraga tubuh ya. Ulangi. Salat tarawih dapat juga dijadikan alternatif olahraga tubuh yang menyehatkan. Ya, jadi saya katakan, bukan kita mengatakan sholat itu olahraga, tidak. Tapi ini alternatif juga termasuk. Ya dah, banyaknya rakaat. Kalau ada orang kepingin sholat tarawih berapa? 2 rakaat aja selesai, ikut cuma 2 rakaat, ya nggak dapat apa-apa. Maksudnya dalam segi kesehatan. Tapi kalau seperti kita ini, alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan berapa ini? 20 rakaat. Wah, ini kan gerakan semua. Ya dah, gerakan tubuh, gerakan fisik. Pasti itu ada nilai kesehatan di situ. Tidak mungkin tidak. 20 rakaat bergerak, ini juga menyebabkan ada energi yang terkeluarkan dalam tubuh ini ya. Demikian dan seterusnya sehingga menyehatkan. Seperti tatkala kita pagi, itu kan kita senam ya. Kita senam, alhamdulillah dengan beberapa gerakan-gerakan ya. Kita lakukan berapa kali biasanya atau berapa jam, setengah jam biasanya ya. Itu kan juga menyebabkan orang sehat. Nah ini juga berapa jam ini rata-rata itu. Sebut setengah jam, sama gerakannya sama-sama setengah jam. Berarti apa? Ada nilai kesehatan dalam sholat tarawih. Asalkan apa yang dilakukan dengan banyak kan gitu. Semakin banyak sebenarnya gerakan itu semakin baik ya dan baik. Lanjut. Tentunya tidak salah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat." Untuk itu Nabi SAW sendiri tidak pernah membuat batasan tertentu tentang jumlah rakaat salat tarawih. Karena itu kalangan ulama salaf juga tidak terlalu membatasi jumlah rakaat tarawih. Ya, secara tekstual ketentuan Nabi itu tidak pernah mengatakan, ayo sholat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, 23 rakaat, tidak ada. Jadi itu takwilan-takwilan ya. Jadi yang jelas ya, amalan Nabi itu kadang-kadang mengerjakan itu berbeda dengan sabda Nabi. Kalau sabda Nabi ada ketentuannya, misalnya ya, ketentuannya. Terkadang amalan Nabi itu ada yang belum mengamalkan gitu ya, apa yang disabdakan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Contoh apa ini? Contoh puasa Asyura kan gitu kan ya. Nabi mengatakan, andai kata tahun depan aku masih bisa melaksanakan puasa Asyura, maka akan aku tambahi, kan begitu ya dah, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tapi Nabi belum sempat kan gitu. Artinya apa? Ada sabda Nabi kan begitu kan. Lah yang kedua ini Nabi diam, Nabi cuma mengamalkan, tidak membatasi. Hei kalian umat Islam, jangan sholat tarawih lebih dari sekian, tidak ada. Jadi bebas. Ini takwilan para ulama bebas, berapa saja gitu ya. Ayo coba kita kaji apa pendapat para ulama tentang amalia Nabi dan sabda Nabi yang tidak pernah membatasi jumlah rakaat. Sehingga kalau kita korelasikan dengan kesehatan, semakin banyak harokatnya ya atau rokaatnya, harokat itu gerakannya tentu semakin menyehatkan, kan begitu. Ayo kita tinjau apa kata para ulama salaf ya. Ini ulama salaf, ulama terdahulu. Jangan ada orang mengatakan kami pengikut salaf, pengikut ulama salaf, tapi nggak cocok dengan pendapat para ulama salaf. Ini salaf palsu namanya kan gitu ya. Jangan ada gitu ya. Karena gitu, mari kita mencermati apa sih kata para ulama salaf terhadap sholat tarawih ini. Berapa jumlahnya? Apakah ada batasannya atau tidak ada batasannya? Kan begitu ya. Silakan Ustaz. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, saya mendapati penduduk Madinah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat dan di Mekah 23 rakaat dan tidak ada pembatasan dalam hal tersebut. Subhanallah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i itu pernah hidup di Madinah, juga pernah ke Mekah. Tatkala beliau hidup di Madinah belajar pada Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyaksikan orang-orang Madinah. Tentunya di sini adalah orang yang
melaksanakan sholat di Masjid Nabawi saat itu, ya enggak? Dan juga di masyarakat mereka ini melaksanakan sholat tarawih berapa? 39 rakaat. Luar biasa ini, ya enggak? Kalau kita di Indonesia mayoritasnya kan berapa? 23 rakaat. Ya enggak? Ini beliau mendapati orang-orang Madinah, penduduk Madinah berapa kali? 39 rakaat. Kalau diambil 3, berapa itu jadi? 39 rakaat diambil 3, anggap 3-nya witir. Sisa berapa? 30 berapa? 6. 36 tarawih ditambah witir. Ya lah, witirnya 3 rakaat. Kalau dijumlah berapa? 39. Nah, enggak ada pembatasan. Tatkala beliau pergi ke Mekah, beliau melihat masyarakat Mekah melaksanakannya 23 rakaat. Sampai sekarang loh. Dan yang kita lihat, kita cermati di Masjid Nabawi maupun Masjid Makkah Mukarramah, Haram Makkah, Masjidil Haram Makkah, sampai sekarang itu melaksanakan 23 rakaat. Luar biasa ini. Ya enggak? Seperti kita aswaja di Indonesia kan begitu. Ya, silakan Ustaz. Seperti juga pelaksanaan sholat tarawih, ada yang pilih 20 rakaat belum termasuk witir. Inilah pendapat mayoritas ulama semacam Al-Imam Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Mubarak, Al-Imam Asy-Syafi'i dan ashabur ra'i. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat lainnya. Bahkan pendapat ini adalah menjadi kesepakatan atau ijma' para sahabat. Subhanallah, yang 20 rakaat ditambah 3 rakaat alias 23 rakaat itu menjadi ijma' para sahabat, ijma' para ulama, dan sampai sekarang diamalkan di Mekah maupun Madinah. Nah, luar biasa kita di Indonesia yang mengamalkan 23 rakaat termasuk di pesantren ini. Alhamdulillah kita sudah mengikuti ijma' para ulama salaf, bahkan di kalangan para sahabat. Ya enggak? Jadi kita inilah yang melaksanakan 23 rakaat itu ya, termasuk pengikut salaf. Ya, jangan salah ini. Nanti ada yang melaksanakan tidak 20 rakaat, misalnya 8 rakaat minta diakui sebagai pengikut salaf. Ya enggak cocok kan gitu ya. Lanjut Ustaz. Namun ada pula para ulama yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 39 rakaat, sudah termasuk witir. Contohnya adalah Al-Imam Malik. Imam Malik sendiri berapa? 39 rakaat termasuk witir. Luar biasa ya. Lanjut. Beliau memiliki dalil dari riwayat Sayyidina Daud bin Qais, dikeluarkan oleh Sayyidina Ibnu Abi Syaibah, dan riwayatnya sahih. Tertera dalam kitab Sahih. Tertera dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Halamannya ditulis. Juz 1 halaman 419. Itu, jadi beliau Sayyidina Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengamalkan 39 rakaat itu karena mengikuti riwayat dari Imam Dawud bin Qais dan juga ditakhrij oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini riwayatnya sahih, ya enggak? Sebagaimana tertera dalam kitab Fiqh Sunnah juz 1 halaman 419 ya, 419. Lanjut Ustaz. Bahkan ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan 40 rakaat. Sholat tarawih sampai 40 rakaat itu orang-orang dahulu, orang-orang salaf. Nggak males mereka. Kalau kita enggak, kita ini minta sedikit kadang-kadang ya. 20 aja merasa aduh berat, akhirnya minta 8 pun ini sambil tidur-tiduran kadang-kadang. La haula wala quwata illa billah. Apa perbedaan kita dengan ulama salaf terdahulu? Enggak banding. Ya udah, lanjut Ustaz. Belum termasuk witir. Itu belum termasuk witir. 40 rakaat, bayangkan belum termasuk witir. Silakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Al-Aswad, dan beliau witir 7 rakaat. 40 rakaat ditambah witir 7 rakaat. Jadi kalau dijumlah berapa? 47 rakaat. Yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Al-Aswad. Luar biasa ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan tanpa batas bilangan, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah
bin Ahmad bin Hambal. Ya, lanjut. Dari kitab Kashful Qana an Matnil Iqna, juz 3 halaman 267. Subhanallah, Imam Ahmad bin Hambal tanpa hitungan. Ini yang diriwayatkan oleh putra beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Ahmad tanpa hitungan. Jadi banyak sekali kerjakan oleh beliau sholat-sholatnya. Ya, luar biasa. Itu bulan Ramadan. Jadi nggak ada hitungan. Makanya itu kalau ada yang ribut, ada yang 20, kemudian ada 8, kemudian ribut. Ini nggak ngerti sejarah ini. Ya, yang ribut-ribut nggak ngerti sejarah. Apalagi mengatakan misalnya yang 23 rakaat itu nggak ada dalilnya, itu bid'ah, nggak ada dalilnya. La haula wala quwata illa billah. Ini anak kemarin sore sudah mengvonis seperti semacam itu, tapi dia tidak mengerti sejarah. Ya dah, lanjut Ustaz. Sekalipun Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu 11 rakaat. Namun karena tidak ada pembatasan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat, para tabi'in dan para ulama pun berkreasi dalam menentukan jumlah rakaat yang mereka pilih. Ya, walaupun Nabi menurut riwayat Siti Aisyah ya itu melaksanakan 11 rakaat, tapi tidak kaku. Nabi Muhammad tidak kaku, mudah melarang, tidak begitu. Bahkan ada juga riwayat kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan lebih daripada 11 rakaat. Ada yang mengatakan demikian ya riwayat. Tapi di sini tidak ada pembatasan. Yang penting itu tidak ada pembatasan sehingga para sahabat berkreasi. Dan tidak ada di kalangan para sahabat mengatakan, kamu berkreasi, kamu bid'ah dhalalah. Enggak ada. Ya, dan juga para ulama salaf sampai tidak mengakui seperti Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama salaf, siapa tidak mengakui? Imam Syafi'i sebagai ulama salaf, siapa tidak mengakui? Imam Malik, siapa tidak mengakui? Itu adalah ulama-ulama salaf, panutan umat. Dan mereka berbeda-beda untuk melaksanakan salat tarawih ini dengan jumlah yang banyak, bahkan lebih daripada 23 rakaat, luar biasa. Ya dah, dan tidak ada satupun dari ulama-ulama zaman dahulu kala mengatakan, engkau yang melaksanakan 40 rakaat bid'ah, kamu di neraka. Kamu yang melaksanakan berapa tadi? 39 rakaat, kamu itu pelaku bid'ah. Gak ada contoh dari Nabi, kamu pasti menjadi penduduk neraka. Ada? Gak ada. Kamu yang melaksanakan sebagaimana dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, yaitu 23 rakaat. Berarti kamu ini bodoh, tidak ngerti hadis Nabi. Nabi cuma 11, kenapa kamu ini melakukan 23 rakaat? Kamu ahli bid'ah dhalalah, dan kamu yang dhalalah akan masuk neraka. Berarti menurut pendapat ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga akan menjadi penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Agama tidak kaku seperti itu, tidak kaku seperti itu. Ya dah. Lanjut. Hal ini mereka lakukan karena urusan sholat tarawih bukanlah perintah wajib, namun hanyalah urusan ibadah sunnah. Ya, jadi jelas orang-orang cerdas macam beliau-beliau itu ya tidak paham bahwa ini sunnah, tidak ada pembatasan. Beda kalau yang sholat fardu misalnya subuh 2 rakaat, nggak boleh dikreasi. Subuh 2 rakaat sebentar sekali, bangunnya aja sulit, apalagi musim dingin, kemudian wudhu sudah dingin, sholatnya cuma 2 rakaat. Aku tambah menjadi 7 rakaat. Nah ini bid'ah, tidak boleh, karena ini sholat fardu dan Nabi sudah berpesan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah fardu. Ya maksudnya di sini fardu ya, sholatlah maksudnya fardu sebagaimana kalian melihatku sholat, dengan tata caranya, dengan jumlahnya. Kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu sudah ada ketentuan, kepastian, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau sholat tarawih ini sunnah, boleh berkreasi bu. Itu nyatanya dilaksanakan oleh para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah terdahulu. Silakan Ustaz. Pada akhirnya kreasi para sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih ini mengerucut pada pelaksanaan sholat tarawih 23 rakaat. Hitungannya 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir yang hingga saat ini tetap dilestarikan di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Ya, dari sekian banyak kreasi-kreasi para ulama dan khususnya para sahabat, ya dah,
maka mengerucutlah kepada kesepakatan ulama-ulama dunia Ahlussunnah wal Jamaah memilih jumlah rakaat itu adalah 20 sholat taraweh dan 3 sholat witir. Itu dilaksanakan mendunia, khususnya di Mekah dan di Madinah, Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Sampai detik ini begitu. Siapapun yang jadi imam, siapapun yang mengaku bermazhab A, B, C, D, kalau menjadi imam di Mekah atau di Masjidil Haram Mekah maupun di Masjid Nabawi Madinah, maka harus melaksanakan sholat taraweh berapa? 23 rakaat, yang 20 sholat taraweh, yang 3 rakaatnya sholat witir. Begitu. Ya dah, lanjut. Dengan bukti pelestarian jumlah 23 rakaat sholat tarawih ini, pertanda para ulama itu benar-benar memperbolehkan pengamalan bid'ah hasanah dalam urusan ibadah sunnah, sekalipun tidak dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah bukti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengumpulkan masyarakat atau para sahabat yang masih tersisa dan para tabi'in yang masih ada saat itu ya, untuk sholat taraweh menjadi berjamaah di Masjid Nabawi 23 rakaat, yaitu 20-nya sholat taraweh, 3 rakaat sholat witir ya, berjamaah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai sekarang ini begitu ya dah. Padahal dalam riwayat Nabi hanya 3-4 hari saja melaksanakan sholat taraweh yang diketahui oleh masyarakat, karena Nabi tidak ingin sholat taraweh itu diwajibkan atas umat Islam, ini berat ya dah. Maka beliau mengambil inisiatif hanya 3-4 hari beliau melaksanakan sholat taraweh di depan masyarakat ya. Demikian juga dilanjutkan zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada sholat tarawih berjamaah. Kemudian zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, barulah dikumpulkan ini orang-orang. Kemudian setelah dikumpulkan, beliau mengadakan sholat tarawih mulai dari awal Ramadan ya sampai akhir Ramadan berjamaah, juga rokaatnya 20 tambah 3 atau 23 rokaat. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'at, nikmatil bid'atu hadihi, bid'ah yang paling nikmat. Bid'ah maksudnya tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi nikmatil bid'atu, bid'ah yang paling nikmat, paling bagus ya hadihi ini, sholat taraweh berjamaah ya dah, di satu masjid diimami oleh satu imam, yang lainnya berjamaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itulah menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan bid'ah hasanah. Walaupun bid'ah maksudnya tidak pernah amalkan oleh Nabi SAW, tapi menjadi hasanah karena disepakati oleh para sahabat dan para ulama salaf terdahulu. Maka itu kalau ada orang mengingkari tentang bid'ah hasanah yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar, kok mengaku pengikut salaf, namanya pengikut aspal, asli kayaknya tapi palsu ya dah, kayaknya asli tapi palsu karena gak cocok ya dah. Buktinya apa? Tidak mengikuti sunnah atau dakbus salaf, kebiasaan para ulama salaf, yaitu melaksanakan sholat taraweh berapa? 23 rakaat, kan begitu ya. Lanjut. Bahkan nama sholat tarawih itu sendiri bukan istilah dari Nabi SAW. Dinamakan tarawih di kasratil istirahat, karena banyaknya istirahat. Sedangkan Nabi SAW konon hanya mengatakan sholatul lail, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Penamaan sholat tarawih ini juga termasuk bid'ah hasanah yang diterima oleh umat Islam seluruh dunia. Iya, banyak kok sebenarnya bid'ah hasanah itu banyak ya. Namanya seperti tadi itu sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Di kasratil istirahat, karena banyak istirahatnya. Nabi juga mengatakan sholatul lail fi Ramadan ini masna ya, dua rakaat, bukan 4 rakaat langsung dah. Dua, maksudnya 2 kemudian istirahat. 2 istirahat, ya dah. Walaupun istirahatnya sejenak, kalau kita di kalangan kita ini ditambah bacaan Bilal itu apa namanya? Coba ada yang Bilal yang hafal? As-salatu Khalifatu Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Apa enggak Ustaz? Khalifatu Rasulullah Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Coba pakai mic, oke. Coba.
Biasanya Bilalnya kan begitu ya, memimpin gitu kan ini. Habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terus apa biasanya? Salah satu contohnya. Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, kan gitu kan ya. Ini istirahat namanya. Ngerti? Istirahat. Jadi bukan langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, gitu. Istirahat sejenak. Gitu ya. Di kasrotin istirahat. Jelas? Itu namanya at-tarawih. Roha itu istirahat, santai-santai, kan begitu. Ya. Nah, ini juga penamaan ini sebenarnya bid'ah. Nabi tidak mengatakan sholat malam itu sholat tarawih, bukan. Tapi dari kalangan para ulama, ya dah. Namanya juga bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Orang sekarang pakai nama tarawih, ayo sholat tarawih. Bahkan yang anti bid'ah hasanah mengatakan sholat tarawih. Banyak. Ada lagi contoh ini istilah hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini juga bid'ah itu. Enggak ada zaman Nabi itu, enggak ada istilah kayak begitu. Jangankan zaman Nabi, zaman sahabat aja enggak ada. Ini hadis sahih atau hasan atau dhaif enggak ada. Ya, apalagi hadis yang ada kadang-kadang ini orangnya enggak suka bid'ah, tapi mengatakan sahahahu al-Albani misalnya gitu. Loh, katanya enggak mau bid'ah hasanah, tapi mengatakan sahahahu disohehkan oleh al-Albani. Ini namanya orang anti bid'ah hasanah tapi melakukan bid'ah hasanah nih. Aneh ini kan? Ya ini gak perlulah kita mengikuti yang demikian ya. Kita mengikuti para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, tidak anti terhadap bid'ah hasanah, dan itu sudah diamalkan oleh umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, kita bahas bisa menjernihkan pemahaman kita, menambah pemahaman kita ya. Ternyata salat tarawih itu begitu. Riwayatnya itu begitu Ustaz ya, luar biasa. Baik, untuk berikutnya kita buka termin tanya jawabnya. Sudah ada yang masuk Ustaz? Silakan Ustaz tadi. Alhamdulillah Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah masuk pada malam hari ini. Pertanyaan pertama dari hamba Allah dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin mau bertanya tentang makna hadis ini dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7280. Bagaimana kita memahaminya tentang perkataan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan? Jazakumullah khair. Ya, Nabi mengatakan man ata'ani faqad dakhalal jannah ya, wa man asani faqad aba ya. Siapa orang yang taat kepadaku ini akan masuk surga. Jadi setiap umat Nabi Muhammad itu sebenarnya diberi pintu surga sebenarnya. Ya, cuman ada orang yang mau masuk surga, yaitu berarti mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya syariat Islam. Ya, maksudnya syariat Islam. Berarti taat kepada Nabi itu juga mengamalkan Al-Quran serta hadis Nabi serta wasiat Nabi. Contoh wasiat Nabi itu apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ya enggak? Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun setelah aku tiada. Kan gitu, itu juga sunnah. Termasuk juga Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ya, bahwasanya para ulama itu ulama sejati, ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang benar-benar mendalami dalam ilmunya, mengamalkan ilmunya, itu adalah termasuk pewaris para nabi. Maka mengamalkan dawuhnya atau hasil ijtihad para ulama itu juga mengamalkan syariat, kan gitu kan? Karena para ulama ahli ijtihad itu tidak asal-asalan mengeluarkan dalil asal suka. Apalagi kalau ada pesanan dalil atau pesanan fatwa, tidak ada ya.
para ulama-ulama zaman dahulu kala enggak begitu. Benar-benar mengeluarkan ijtihad dengan benar-benar sesuai dengan apa yang beliau pahami, dengan ilmu yang sangat mendalam, dengan syarat-syarat yang sangat berat. Demi apa? Memikirkan umat. Kan begitu. Nah, orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, ya, waman asani, siapa orang yang bermaksiat kepadaku, alias tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi atau disabdakan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, maksudnya tidak mau mengikuti syariat, anti syariat, faqad aba, sungguh orang tersebut enggan masuk surga. Ya, enggan masuk surga. Jelas ya? Itu maksudnya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, saya izin bertanya kembali mengenai zakat fitrah. Apakah ada batasan tertentu terkait penerimaan beras zakat? Misal, di perumahan ada sekitar 30 sampai 50 warga yang saat ini terdampak dan masuk dalam kategori mustahik. Dan biasanya masjid setiap tahun kurang lebihnya terkumpul beras sebanyak 3 sampai 5 ton. Biasanya beras zakat yang terkumpul juga dibagikan ke kampung sekitar. Kalau saat ini difokuskan hanya untuk warga perumahan, itu bagaimana menurut Kiai sebaiknya? Jazakumullah khair. Baik, jadi pembatasan maksudnya sebenarnya zakat itu pertama ya, yang wajib membayar zakat itu setiap orang. Tidak harus melewati panitia, tidak harus melewati amil. Pertama ada perbedaan antara amil dengan panitia. Kalau amil zakat yang disepakati oleh para ulama adalah amil yang diangkat oleh pemerintah. Tentu pemerintah setempat ya. Kalau kita di Indonesia bisalah diwakili oleh KUA. Ya dah. Amil adalah panitia yang diangkat oleh KUA. Maka amil tersebut berhak menerima zakat. Itu satu ya. Yang kedua, zakat. Nah, yang kedua, panitia. Panitia itu mengangkat dirinya sendiri atau diangkat oleh takmir. Itu sebenarnya sukarelawan, tidak masuk dalam kategori amil yang berhak menerima zakat. Kemudian setiap orang seperti kita ini ya, mau bayar zakat fitrah misalnya ya. Jadi arahnya ke zakat fitrah ini arahnya. Itu kita tidak wajib menyalurkan lewat amil maupun lewat panitia. Yang wajib kita ini memberikan kepada fuqara atau masakin atau mustahik, siapa yang berhak menerima zakat. Tiap orang itu, kecuali orang yang tidak mampu menyalurkan, maksudnya dia sibuk atau bagaimana atau nggak tahu, barulah titip. Ya, titip kepada amil, titip kepada apa ini? Panitia. Ya, begitu kurang lebih. Terus pembatasan gimana? Gak ada batas. Misalnya saya satu keluarga saya ini 7 orang. Kalau 7 orang saya hitung satu orang bayar zakat itu saya anggap 3 kilo, berarti ada 21 kilogram beras. Gimana caranya? Mohon maaf, misalnya Ustadz Hadi ini orang miskin, ya Ustadz Burhan orang miskin. Saya tidak wajib membagi 2. Saya boleh memberikan, punya saya satu keluarga berapa tadi? 21 kilo ya. Ya, saya berikan kepada Ustadz Hadi sebagai fuqara. Boleh. Ya, tapi untuk batasan tempat itu diatur dalam fikih. Yang utama adalah orang yang paling dekat, yaitu sekampung lah. Di kampung itu, misalnya kita berada di kampung ini ya, ada enggak orang fuqara di kampung ini? Kalau ada, maka dia berhak mendapatkan zakat dari kita. Gimana kalau bertumpuk? Tidak masalah. Misalnya gini ya, misalnya tadi Ustadz Hadi ini ya, ini 20 orang ini saya anggap satu kampung, semuanya kaya, kecuali Ustadz Hadi ini. Saya berzakat dengan satu keluarga, saya serahkan kepada Ustadz Hadi. Dapat berapa tadi? 21 kilo. Ternyata Ustadz Burhan ini, dia zakat untuk dirinya sendiri. Berapa? 3 kilo. Berarti ditambah lagi. Berapa? 21 jadi 24 kilo. Ditambah. Sampai dapat 1 ton.
Dia sendirian di sini, boleh apa enggak boleh? Boleh, sah, dan bahkan itu baik. Kenapa? Akan mengangkat Ustadz Hadi yang semula di kampung ini menjadi orang miskin, tahun itu tidak miskin lagi karena sudah dapat sembako yang bisa dipergunakan makan selama 1 tahun. Begitu. Sama juga dengan zakat mal. Kalau misalnya saya ini pengusaha dan saya hitung-hitung tahun ini saya mendapatkan zakat saya itu 0,5 miliar. Berapa 0,5 miliar itu? 500 juta. Boleh enggak saya serahkan pada mustahik? Misalnya Ustadz Hadi ini orang fuqara, semuanya ini saya anggap kaya ya, tapi kampung sebelah itu ada orang miskin. Sekarang ada uang 500 juta. Boleh enggak saya serahkan? Boleh pada Ustadz Hadi. Saya bilang, Ustadz ini 500 juta. Kalau bisa Anda harus bekerja dengan uang ini sehingga tahun depan Anda bukan fuqara, tapi tahun depan Anda yang membayar zakat. Begitu, akhirnya tahun depan dia mengolah uang tersebut bisa bayar zakat untuk kampung sebelah. Itu begitu, boleh enggak? Boleh. Ya, tapi untuk mengeluarkan zakat sebaiknya hitungan batasan itu mulai dari kampungnya sendiri. Kalau enggak ada di situ kampungnya sendiri, baru naik ke kampung sebelah. Kalau kampung sebelah enggak ada, mulai wilayah desa. Ya, desa enggak ada, mulai wilayah kecamatan. Dicarinya begitu. Ya, tapi pembatasan semacam itu ya seperti tadi saya katakan, yang terbaik adalah yang terdekat. Ya. Nah, tapi menurut mazhab Imam Hanafi itu boleh membayar di tempat lain. Dan ini diikuti oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Itu kalau misalnya tidak ada. Tapi kan masalah afdol dan afdol ini yang ditanyakan. Ya, kalau sah tidak sah sudah selesai saya terangkan. Jelas ya? Baik. Pertanyaan berikutnya Kiai dari hamba Allah dari Jateng. Pertanyaannya, ada orang yang mencuci baju memakai mesin cuci. Baik. Lalu dia menyedot selang pakai mulut. Nyedot ini ya? Iya. Baik. Gak sengaja air tertelan. Itu gimana Pak Kiai? Soalnya dia ngisi air pakai bak dan selang. Untuk airnya harus disedot memakai selang, tapi gak sengaja tertelan. Ya. Itu pertanyaannya ya. Tiap hari nggak gitu kira-kira? Enak loh tiap hari ya, tertelan terus. Pertama, puasanya tetap batal. Dia wajib mengkodok di bulan yang lain. Dicatat itu, saya hutang berarti. Ya. Nah, kemudian begini, ada yang namanya nggak sengaja dan tidak membatalkan puasa itu nggak sengaja kalau lupa. Kalau tadi itu kan inget ya kan, itu namanya sengaja. Jadi walaupun dia tidak sengaja, tapi sama halnya dengan sengaja, namanya nyedot. Kan gitu kan, aduh masuk kan gitu ya. Gak boleh begitu ya, harus hati-hati. Ini termasuk sengaja. Tapi yang namanya nggak sengaja, yang tidak apa-apa di dalam agama itu adalah lupa. Sudah? Misalnya gini, ini siang hari misalnya, saya kebiasaan kalau baca minum kan kebiasaan. Ini lupa. Sobo-sobo itu ya, karena di sini ada air minumnya, lupa, betul-betul lupa ya. Baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, terus Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kemudian ini Ustaz Burhan mengatakan, loh tadi antum tadi minum. Loh iya dah, saya minum dah. Iya tadi begini. Itu namanya lupa yang tidak sengaja ya, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tadi itu sedot-sedot ketelan, ini ya bukan namanya lupa, ini namanya itu tetap dia wajib mengkodok, artinya puasanya batal gitu ya. Ya saya kadang-kadang takut juga, ini kira-kira airnya ada sabunnya enggak? Nah ini perlu ditanya ini ya. Kalau misalnya begitu ya mending besok airnya jangan pakai sabun, tapi pakai sirup aja ya. Lanjut silakan. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banjarmasin. Pak Kiai mau tanya, apakah jujuran, ini jujuran dalam bahasa Banjar, mahar buat anak laki-laki yang mau menikahi perempuan adalah kewajiban orang tuanya untuk menanggungnya. Bolehkah si anak memaksa mengambil uang orang tuanya untuk jujuran atau mahar dan resepsi pernikahan, sedangkan orang tuanya masih banyak tanggungan
Salah satunya biaya adik-adiknya sekolah, dan yang mana yang lebih diutamakan? Terima kasih. Baik, nah ini jujuran ya, atau mahar. Orang Banjar ini, ada orang Banjar ini ya. Ada berapa orang Banjar di sini? Ada 4 ya. 4 orang Banjar di sini. Ini jujuran ya, namanya jujuran. Ya, jujuran mahar. Pertama begini. Jujuran atau mahar atau biaya pernikahan, ya dah. Termasuk juga kalau sekarang bukan sekedar mahar. Orang menikah itu juga harus punya duit. Entah itu dirinya sendiri atau orang tuanya, karena mendaftarkan diri ke KUA itu juga bayar, ya dah. Daftar ke KUA itu bayar. Hanya ustadz-ustadz yang mau menikah ini juga harus mengumpulkan uang dulu ya. Kenapa? Nanti kalau ke KUA bayar, nanti masih ada lagi pindah nikah namanya. Apa pindah nikah itu? Misalnya ini Ustadz Burhan, rumahnya mana Ustadz? Madura, Sampang ya, mau menikah dengan orang Malang gitu ya. Maka dia juga ada namanya pindah nikah Malang. Yang itu suratnya diserahkan pada keluarga calon istri. Nah, itu ada urusan. Itu pun di sana juga pengurusannya ada uangnya Ustaz. Ya dah. Enggak semuanya, enggak gratis-gratisan gitu. Ini kan Indonesia Ustaz. Itulah Indonesia ya dah. Semuanya bayar. Jangan kan gitu, kita bernafas ini bayar di Indonesia. Kok bisa? Iya kan ada KTP. KTP itu kan bayar, maka bernafas pun ada KTP-nya itu ya, dan lain sebagainya. Nah, begini intinya, bahwa orang tua itu memang berkewajiban untuk mengangkat anaknya atau mendidik anaknya sampai anaknya itu mampu mandiri. Kalau belum mampu mandiri dan orang tuanya yang mampu, maka mahar dan segala macam itu boleh dari orang tua. Tidak apa-apa. Jelas? Itu pertama. Kedua, kalau orang tuanya tidak mampu sedangkan anaknya sudah bekerja, maka anaknya berhak untuk membiayai sendiri segala urusan pernikahan. Dana pernikahan itu dari anaknya sendiri itu boleh. Tidak ada larangan. Jadi baik dari orang tua maupun dari anaknya sendiri tidak ada larangan. Atau mungkin patungan. Misalnya kalau dihitung-hitung misalnya ya, menikah dengan konsep yang paling murah itu 10 juta misalnya ya, 5 juta dari anaknya, 5 juta dari bapaknya. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Islam tidak mengikat semacam itu ya. Kemudian diharapkan calon mertua itu tidak boleh memahalkan mahar, itu tidak boleh. Itu bukan ajaran agama. Ya dah. Jadi para mertua, calon mertua atau calon mertua berarti calon bapaknya bukan calon, calon mertuanya suami gitu ya, calon suami gitu ya. Nah, kan calon itu jadi wali gitu ya, jadi wali nikah. Nah, itu yang menentukan mahar. Jumlah mahar itu ditentukan oleh wali nikah. Maka bagi wali nikah janganlah meninggikan urusan mahar. Kata orang Jawa gak ilok katanya. Apa gak ilok? Itu gak bagus dalam agama. Ya dah. Bahkan Nabi SAW bersabda, khairus sidat aisaruhu, yang paling baik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah untuk dijangkau oleh calon suami. Ya dah. Dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, kata beliau, kata Nabi, nikah yang paling besar berkahnya, yang barokahnya paling besar adalah yang paling ringan maharnya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi saya pesan kepada para calon mertua dari pihak perempuan ya, mertuanya suami gitu ya, atau dari kalangan dari para wali nikah. Ayo kita mengerjakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mempersulit orang menikah. Kata orang Jawa gak ilok, gak bagus. Mungkin lebih mudah dikatakan itu berdosa. Gimana kalau misalnya keduanya sudah saling mencintai, kemudian dipersulit dengan mahar, akhirnya dua-duanya lari, siapa yang berdosa? Ya enggak? Gara-gara mahar akhirnya lari, kawin lari. Kan kasihan undangannya ya kalau lari gitu ya. Tapi itu yang sering terjadi karena ada Tagola itu meninggikan mahar, akhirnya orang bingung kapan mau menikah ini dan segala macam.
Yang terjadi apa yang terjadi yang tidak bagus, begitu ya. Nah, kembali lagi dengan pertanyaannya, boleh saja siapapun yang membiayai pernikahan, boleh saja. Kalau orang tuanya mampu ya orang tuanya, kalau dirinya sendiri mampu ya dirinya sendiri. Mungkin pamannya yang menikahkan, boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin anak pesantren, kebetulan kiainya ini pas punya uang, dinikahkan oleh kiainya, dibiayai semuanya, boleh apa tidak boleh? Boleh. Atau bos perusahaan melihat siapa? Ada orang atau anggota atau pegawainya yang mau menikah, kebetulan berprestasi, kemudian segala biayanya ditanggung oleh bosnya, boleh apa tidak boleh? Boleh, tak ada larangan, ya tidak ada larangan. Siapapun yang membiayai itu bebas, siapa saja ya. Tapi ya gitu, saya anjurkan kepada siapa saja yang jadi para wali nikah, juga pihak perempuannya. Ini pihak perempuan calon istri, kata orang Singosari, ojo kemenyek. Ya, apa ojo kemenyek itu? Jangan lebay, kata orang sekarang ya. Oh, meninggikan aku nilaiku sekian. Enggak, bukan itu yang disunnahkan. Apa yang mampu dikerjakan oleh calon suaminya dalam mahar, ya sudah itu yang normal, ya dah. Ya macam-macam normal tergantung dari daerahnya masing-masing. Ada daerah itu yang sampai sekarang masih 10.000 rupiah, ada kok. Ya mungkin 10.000 rupiah sudah nggak laku, ya digantilah paling enggak misalnya 100.000 rupiah. Nggak apa-apa, sudah cukup itu. Nanti toh kalian akan hidup berdua, menikmati kehidupan juga berdua, kan begitu ya enggak? Calon suami dan istri ini akan mengarungi hidup bersama, kan begitu. Harus saling membantu, ya. Nah, kalaupun ada juga daerah-daerah perkotaan, kalau saya tahu di Malang gitu ya, sudah ada yang 500.000 itu umum, atau juga 1 juta juga umum, ya enggak? 2 juta, 1 juta umum, agak sedikit naik, ada sebagian orang yang saya lihat itu 5 juta. Nah, begitu, ini masih wajar 5 juta untuk kehidupan orang-orang kota, masih wajar. Tapi ada menerapkan berapa maharnya? 50 juta, 100 juta, ini tidak wajar namanya. Untuk kehidupan zaman sekarang tidak wajar, ya enggak? Janganlah seperti itu, ya. Karena niat nikah itu cari ibadah, bukan jualan. Ya, wali-wali itu niatnya niat ibadah, menikahkan anaknya, jangan sampai niat jual anaknya, jangan, ya deh. Maka seringkali rumah tangga itu gagal karena niatnya salah. Para wali nikah niat jual anaknya, yang anak perempuannya niat untuk apa istilahnya? Yang menghargai dirinya dengan harga yang mahal, ini loh gengsiku, ya. Sedangkan si laki-laki kadang-kadang juga gengsi. Aku kalau cuma bayar 1 juta kan sama dengan orang-orang lain. Mau aku bayar 300 juta sekaligus. Niatnya apa? Bukan niat ibadah itu. Niat jor-joran gitu ya. Niat apa namanya, pamer kan gitu ya. Jangan begitulah. Pernikahan ini suci, pernikahan itu bagus, pernikahan itu sunnah min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu kan ya. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Termasuk yang tidak suka adalah yang mempersulit pernikahan. Ya, seperti tadi itu dikatakan orang setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali yang enggan. Kan kecuali yang enggan. Loh, ada umat Nabi Muhammad yang enggan masuk surga. Iya, apa? Waman aslani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang mengingkariku, tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, melanggar aturanku, faqad aba, maka sungguh dia enggan masuk surga. Kata Nabi, dikatakan khairus sidak aisaruha. Sebaik-baik mahar itu yang paling mudah, paling murah dikerjakan oleh calon suami. Kalau ternyata ditinggi-tinggikan, akhirnya repot, merasa kesulitan nih calon suami. Berarti apa? Menentang ajakan Nabi itu, menentang ajaran Nabi. Ya dah, jangan begitu. Nah, kalau ada adat yang bertentangan dengan syariat, tinggalkan adat. Dulu kan syariat. Kan biasanya begitu, nggak begini, ini di kampung kami ini adat. Itu adat yang tidak baik, tinggal. Jangan ikuti agar tidak baik, tapi adat yang tidak bertentangan dengan syariat, ya dah, ini perlu dilestarikan karena nggak apa-apa adat yang tidak bertentangan dengan syariat, itu selaras dengan syariat. Contoh adat Melayu dalam berpakaian yang saya tahu, adat Melayu itu tertutup bagi wanitanya, laki-lakinya, ya walaupun dengan warna-warna khas,
orang Melayu karena tidak melawan syariat tidak apa-apa. Tapi kalau tadi itu ada misalnya ada di suatu tempat mempermahal urusan pernikahan dari pihak perempuan, akhirnya banyak laki-laki yang tidak mampu dan banyak anak gadis yang usia tua. Apa namanya ini? Apa namanya? Perawan tua, akhirnya tidak laku kawin. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Ini tidak bagus ya. Tidak bagus dalam masyarakat. Jelas ya? Nah, ada lagi Ustaz? Ada. Baik. Pertanyaan dari hamba Allah dari kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai beserta keluarga dan para santrinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan izin bertanya, ada argumentasi dari sebagian kalangan terkait rakaat tarawih Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajukan dua dalil, tapi bukan dalil hadis sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang lazim mereka pakai itu, melainkan sebuah hadis yang mereka ambil dari kitab Qiyam Ramadan lil Imam Mawardi. Redaksinya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an disebutkan bahwa Sayyidina Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, semalam ada sesuatu di rumahku." Nabi bertanya, "Apa itu?" "Wanita-wanita di rumahku mengaku tidak mempunyai hafalan Quran. Maka mereka sholat menjadi makmum di rumah, dan aku pun sholat menjadi imam mereka thamani rokaatin dengan 8 rokaat. Maka Nabi SAW pun diam, tanda memberikan isyarat ridho atau kebolehan." Hadis riwayat Imam Mawardi. Kata mereka, dari hadis ini sholat tarawih dengan 8 rakaat termasuk sunnah takririyah karena sudah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dan disetujui langsung oleh Nabi SAW. Sedangkan tidak ditemukan hadis di masa Nabi SAW ada sahabat yang sholat sebanyak 20 rakaat. Dalil kedua yang mereka ajukan adalah peristiwa sholat tarawih di masa Khalifah Sayyidina Umar, bahwa format awal rakaat tarawih di masa itu adalah 8 rakaat sesuai hadis di kitab Muwatta Malik, meskipun pada akhirnya diputuskan format terbaik 23 rakaat karena penyesuaian durasi sholat dan banyaknya bacaan. Dan beliau berkata, nikmatil bid'ah hadis. Salah satu bid'ah yang dimaksud beliau adalah penambahan jumlah rakaat dari 8 kepada 20. Dan logikanya, kenapa dari awal memilih 8 rakaat tidak langsung 20 rakaat? Sebab itulah yang dilihat Sayyidina Umar dikerjakan oleh Nabi SAW ketika dulu memimpin tarawih berjamaah selama 3 hari itu. Bagaimana pandangan Kiai terhadap argumentasi itu? Syukran. Ya sudah jelas ya. Ya sudah jelas kita mengamalkan 23 rakaat itu amal salaf, amalnya salaf. Kan gitu kan? Dan salah satu salaf adalah kalangan para sahabat yang itu tatkala dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mengingkarinya dan mengatakan Sayyidina Umar itu salah, berarti gimana? Padahal Nabi SAW perintah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menghormati, mau yang pakai 8, yang ringan-ringan ya enggak apa-apa, mereka terserah aja yang ringan-ringan. Kalau kita sudah selesai, bahkan di Masjidil Haram sendiri itu loh sampai sekarang 23 rakaat. Mestinya ini protes aja ke Makkah sana ya. Protes ke misalnya Syekh bin Baz, diprotes sana. Sudah tidak ada. Kalau sekarang Utsaimin diprotes sana itu ya. Atau sampai sekarang yang ada Sudes, saya Sudes diprotes, kenapa kamu kok 20, kenapa kamu kok 8, kamu itu gak bener kamu, mestinya gitu ya, berani gak kira-kira? Ini kan cuma ngomong aja mereka, kenyataannya gak begitu kok kenyataannya. Gak apa-apa, 23 rakaat ini seluruh dunia mengamalkan itu, selesai. Itu kalau saya ya. Kemudian
Ada di antara dari beberapa pendapat ya, saya bacakan, saya juga pernah menulis ini ya. Dalam Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 54 sebutkan bahwa mayoritas pakar hukum ini meriwayatkan bahwa kaum muslimin mengerjakan pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali sebanyak 20 rakaat. Sudah dilanjutkan zamannya Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali dikatakan oleh Nabi, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha." Aku ini ibarat kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Apa Sayyidina Ali tidak ngerti? Masa tidak ngerti Sayyidina Ali terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apalagi Sayyidina Ali ini menantu Nabi. Apa tidak pernah Sayyidina Ali itu melihat Nabi sholat di rumahnya? Ya enggak lah. Ini kan ya apa ya, pikiran kan belum sampai ke situ gitu loh. Siapa Sayyidina Ali? Siapa orang yang melarang 20 rakaat itu? Siapa gitu loh. Gak banding ya. Demikian juga riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sendirian sebanyak 20 rakaat ditambah witir. Ini riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Jadi Nabi menurut riwayat ini pernah 20 rakaat. Isbatnya lebih kuat mana itu? Takriri atau fi'lun Nabi? Fi'lun Nabi pernah 20 rakaat menurut riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Jadi gimana? Ya kuatan 20 rakaat dong. Nah ini berarti apa? Yang mengatakan Nabi tidak pernah berarti belum membaca riwayat ini. Jelas ya? Kemudian sehingga Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di malam Ramadan. Ya, bila di malam ketiga orang-orang berkumpul, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar selesai. Ya, karena pertama tidak keluar, kemudian malam keempatnya, malam keempat Nabi Muhammad tidak keluar. Setelah pertama kali ini datang banyak, pertama Nabi Muhammad melakukan berapa? 20 rakaat. Yang kemudian orang-orang ikut itu. Malam ketiga orang-orang kumpul, Nabi Muhammad tidak keluar dari rumah. Kenapa? Takut sholat tarawih ini diwajibkan. Paham ya? Itu riwayat di sini menurut Imam Ibnu Hajar menurut Imam Ibnu Hajar, Nabi itu sholatnya 20 rakaat. Ya, termasuk tadi riwayat siapa? Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Begitu kurang lebih. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu ada dan sudah dibahas. Karena itu ulama-ulama yang ada di Timur Tengah selesai permasalahan ini. Tapi yang aneh kadang-kadang yang ada di Indonesia aja kan yang aneh-aneh aja. Ya, saya 8 tahun, alhamdulillah saya 8 tahun di Mekah. Tidak pernah melihat satupun kelompok orang yang sholatnya 8 rakaat. Tidak pernah. Ya. Bahkan kadang-kadang ini orang-orang yang mengaku pengikut salaf itu kiblatnya ke Mekah. Anehnya setelah pulang dari Mekah jadi 8 rakaat. Dulu waktu di Mekah 20 rakaat. Ya, soalnya kalau di Mekah dia 8 rakaat, nanti kualat sama imam yang di Mekah sana. Begitu pulang jadi 8 rakaat, kan aneh ini kan. Nah inilah ya yang kadang-kadang apa istilahnya mempermasalahkan sesuatu yang tidak masalah itu loh. Nah, karena itu kita nggak usah lah mendengarkan demikian ini, kita ikut aja sudah pendapat para ulama yang banyak ya sudah ikut. Dunia ini mengamalkan berapa? 23 rakaat, maksudnya 20 tambah 3 rakaat. Jelas ya? Mudah-mudahan keterangan saya dan juga tadi dalam pengajian tadi itu kan sudah banyak saya terangkan ya. Bahkan ada yang 40 rakaat, ada yang 39 rakaat. Ya, itu nggak masalah. Memang mereka senang sholat. Mungkin yang malas-malas saja lah yang kepingin 4 rakaat kalau bisa nggak perlu sholat lah kalau repot-repot gitu ya. Kalau kita alhamdulillah berapa? 23 rakaat ya biasa-biasa saja. Coba Anda ini Ustaz ini 23 rakaat kira-kira nawar apa enggak Ustaz? Enggak kan? Senang-senang aja kan? Alhamdulillah. Berarti senang sholat gitu. Jangan dilarang-larang. Orang senang sholat kok dilarang-larang. Siapa Anda melarang sholat? Ya deh. Saya kira begitu Ustaz ya. Baik. Ada lagi Ustaz? Sudah habis Kiai. Sudah ya? Ini juga waktunya sudah malam. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak didengar ya. Ini kadang-kadang memang di bulan Ramadan itu kadang-kadang susah
Kita diajak mancing, Ustaz, kadang-kadang disuruh mancing emosi. Kita nggak mau gitu-gitu, pertanyaannya aneh-aneh. Jadi mancingnya mancing emosi, bukan mancing ikan ya. Kalau mancing ikan enak langsung digoreng ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa apa yang saya sampaikan ini secara ilmiah mungkin ada intonasi yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.